Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, saya Zahra Putri Kinanti dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta 2020. Pada kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan sebuah materi mengenai sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila ini saya ambil dari buku yang ditulis oleh Ahmad Jamalong dan kawan-kawan dengan judul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Maka dari itu, mari kita simak pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Materi di sini saya rangkum seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya dari buku karya Ahmad Jamalong dengan judul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Baiklah, kita langsung mulai saja pada materi pertama. Proses sejarah konseptualisasi Pancasila dimulai pada tahun 1900-an, di mana hal tersebut untuk mencari sintetis antar ideologi dan juga gerakan dengan seiring proses penemuan Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama. Perumusan konseptualisasi Pancasila ini dimulai pada masa persidangan BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Rajiman Widyoningrat menyodorkan gagasannya sebagai satuan-satuan sila Pancasila. Rangkaian ini ditutup dengan pidato Soekarno, di mana beliau menawarkan 5 prinsip dasar negara yang diberikan nama Pancasila. Kemudian hal tersebut digodok melalui Panitia 8 dan dibentuklah Panitia 9 untuk menyempurnakan rumusan Pancasila tersebut ke dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Selanjutnya, pengesahan dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Di sini, Bapak Insinyur Soekarno menawarkan rumusannya tentang 5 prinsip Pancasila yang merupakan titik persetujuan di mana diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia. Yang kedua adalah internasionalisme atau prikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat ada kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya, mengapa dasar negara dibatasi itu menjadi 5? Bapak Insinyur Soekarno sendiri mengaku suka pada simbol angka 5. Angka 5 menurut beliau memiliki nilai keramat dalam antropologi khususnya pada masyarakat Indonesia. Di mana rukun Islam itu ada 5. Jari kita ini terdiri dari 5. Terdapat panca indera atau yang berarti 5. Dalam tradisi Jawa ada 5 larangan. Taman Siswa juga memiliki panca dharma. Bintang yang sebagai pemandu laut, bahari memiliki 5 sudut. Pada akhir persidangan pertama BPUPKI, di sana, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan unsur-unsur para anggota yang awalnya beranggotakan 8 menjadi 9 orang. Pada masa persidangan Chuo Sang-in ini yang ke-8, maka panitia kecil tersebut mengumpulkan dan memeriksa usul-usul yang digolongkan ke dalam 9 bagian, di mana diantaranya, yang pertama, ada Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Kedua, dasar negara. Ketiga, bentuk negara uni atau federasi. Keempat, daerah negara Indonesia. Kelima, badan perwakilan rakyat. Keenam, badan penasihat. 7, bentuk negara dan kepala negara. 8, soal pembelaan, dan yang terakhir, soal keuangan. Di akhir pertemuan tersebut, Bapak Insinyur Soekarno akhirnya mengambil inisiatif membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, di mana dikenal sebagai Panitia 9. Hal tersebut sudah dijelaskan sebelumnya, yang bertugas menyelidiki usul-usul perumusan negara yang melahirkan konsep rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan juga akhirnya disetujui tanggal 22 Juni tahun 1945. Bapak Insinyur Soekarno akhirnya memberikan nama Mukamadimah, sementara Muhammad Yamin menamakannya Piagam Jakarta. Serta Sukiman Wirjo Sandojo menyebutkan Gentleman's Agreement. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, kesepakatan dalam Piagam Jakarta tersebut diubah yang semulanya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kita masuk ke materi kedua yaitu rumusan Pancasila. Undang-Undang Dasar ini terdiri dari 3 bagian, di mana bagian tersebut terdiri dari pertama itu ada pembukaan, kedua itu batang tubuh, dan yang ketiga penjelasan.
Pada pembukaan, ini memuat cita-cita kenegaraan dan juga hukum. 5 dasar negara yang terdapat di dalam pembukaan alinea keempat, namun nama Pancasila tersebut tidak tertera secara eksplisit. Maka dasar tersebut kukuh karena digali dan juga dirumuskan dari nilai kehidupan rakyat Indonesia yang merupakan kepribadian dan juga pandangan hidup bangsa kita. Dari 5 sila itulah maka kemudian dibuat undang-undang dan juga peraturan, di mana peraturan dan undang-undang tersebut tidak boleh menyalahi aturan dari Pancasila. Pancasila ini bukanlah ajaran agama baru maupun suatu kepercayaan baru, melainkan Pancasila ini bertujuan untuk kebaikan dan juga kesejahteraan rakyat Indonesia yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan kemudian dijadikan dasar negara sekaligus ideologi kebangsaan bagi rakyat Indonesia. Maka dari itu terdapat terjemahan dari beberapa butir Pancasila yang akan saya jelaskan. Untuk butir yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, di mana dimaksudkan manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, ketuhanan yang adil dan beradab, yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Ketiga, persatuan Indonesia. Di sini mampu menempatkan persatuan dan kesatuan kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang dimaksud adalah sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia ini mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama. Yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan juga suasana kekeluargaan dan gotong royong. Lalu yang terakhir ini ada betapa pentingnya Pancasila pada masa saat ini yang relevan. Jadi gimana sih Pancasila ini dalam perspektif Gen Z? Menurut saya, dan di sini saya juga mengutip dari beberapa sumber bahwasanya penerapan Pancasila dari generasi Z ini kita bisa lakukan dari berbagai macam organisasi, khususnya di perguruan tinggi. Pada perguruan tinggi ini, kegiatan organisasi tentu sangat penting ya, dikarenakan di dalamnya mendapatkan pembelajaran mengenai sikap gotong royong, mengemukakan pendapat, musyawarah, mengenal perbedaan antar manusia, di mana manfaat tersebut kita temukan juga di dalam dasar-dasar negara kita, yaitu Pancasila. Baik, kiranya sekian penyampaian materi dari saya mengenai sejarah Pancasila. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Kiranya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.